Halo guys, selamat datang di channel aku. Yap, Afrina alias nama aku emang Afrina ya guys ya. Ini video pertama aku yang seperti kalian lihat ya. Kalian lihatnya di mana? Yap, di YouTube ya. Ini video pertama aku di YouTube guys. Oke, di video perdana ini aku akan sharing journey tentang aku pastinya sebelum nge-gym tuh gimana aja sih secara background fisik, mungkin ya fisik, tujuan, lalu mental dan mindset aku tuh gimana sih yang sekarang. Karena aku yakin ya kalau misalkan aku catat nih ya journey-nya, aku sengaja bikin video atau aku catat, pastinya nanti kedepannya itu ada perubahan ya, entah itu perubahan secara fisik ya. Semoga mah tujuan tetap sama ya guys ya, kalau misalkan emang nggak salah tujuan aku itu. Dan pastinya secara mindset dan mental juga bisa juga berubah gitu kan seiringnya waktu gitu ya, pastinya akan berubah juga kan ya guys ya. Makanya video pertama ini aku akan sharing journey aku sebelum nge-gym seperti itu, dan juga aku akan bahas gitu ya seperti keadaan aku yang sekarang tuh gimana sih dan apa aja sih yang aku lakuin sebelum nge-gym gitu kan. Oke, langsung aja guys. Oke, dimulai dari keadaan fisik aku yang sekarang. Tinggi aku tuh, aku pernah ngukur 155 sama pernah juga 157. Tapi kita ambil tengahnya aja ya guys ya, 156 cm lah ya. Terus berat badan aku tuh 43 kilo. Tapi guys, ada alasan tersendiri kenapa aku mau nge-gym, yaitu tujuan aku untuk bulking ya kan. Karena ternyata pas dicek gitu ya dari BMII gitu kalau nggak salah, aku termasuk underweight ya, bukan ideal. Makanya aku pengen banget bulking, of course. Aku baru banget lulus SMK, dan waktu aku SMK tuh ya, berat badan aku naik turun ya. Kelas 10 aku pernah di atas 45 kilo kayaknya deh. Pernah awal-awal masuk kelas 10 itu pipi aku sampai gemuk banget ya. Sekarang tuh normal lah ya, karena kelas 11-nya aku malah pernah tirus banget. BB aku itu pas kelas 10 awal, BB aku tuh sekitar yang tadi aku bilang 48, 47 gitu lah ya. Terus kelas 11 aku sampai 40 kilo ya, bener-bener pipinya tuh sampai agak tirus banget gitu ya kan. Terus juga sekarang ya kalian tahu seperti yang di awal aku bilang, BB aku 43 kilo. Tapi guys, di balik itu ya, kelas 12-nya aja aku sering banget nimbang ya. Sering banget nimbang tuh hampir stuck terus di angka 40 kilo. Mau lagi makan banyak, mau yang emang lagi jarang makan ya, emang tetap stagnan atau ngestak ke 40 kilo terus. Dan akhirnya pernah juga tuh ya kelas 12 sekali doang naik jadi 45 kilo. Itu juga karena aku makannya gak sehat banget ya, bener-bener seminggu tuh beberapa kali makan seblak, makan mie terus gitu kan. Akhirnya seperti yang kalian tahu, makanan yang gak sehat tuh dampak juga kalau nggak ke berat badan, ke kulit ya, karena itu kan berhubung dengan masalah pencernaan ya kan. Aku emang naik BB-nya ya dari yang emang terakhirnya sebelum aku nimbang 45 kilo tuh 40 kilo, naik kan berarti 5 kilo pas aku lagi makan yang benar-benar gak sehat, dan itu sering. Itu naik 5 kilo secara fisik tuh nggak kelihatan banget gitu ya. Cuman ada salah satu temen aku bilang, Frin, kok pipi kamu lumayan agak berisi dikit ya. Tapi menurut aku tuh nggak kelihatan banget ya. Tapi yang paling kelihatan tuh di kulit aku, breakout ya. Jerawat breakoutnya tuh nggak karena emang salah skincare atau apa, enggak. Aku lagi nggak nyoba-nyoba skincare, aku lagi ya dibilang karena make upan terus juga enggak, kan masih sekolah dong guys. Terus kedua, perut juga buncit karena kan emang aku nggak olahraga sama sekali. Jadinya olahraga sih, cuman jogging tuh kayak sebulan cuman 2 kali doang ya. Itu bener-bener emang mungkin gak olahraga kali ya nyebutnya. Ya kayak gitu juga, dan aku gak suka juga gitu kan. Karena aku ngerasa diri aku gak sehat gitu. Makan banyak, kerasa berat, alias ya pastinya yang seperti aku bilang itu dampak dari makanan yang gak sehat. Dan aku di situ senang sih ya, karena BB aku naik nih gitu. Ternyata kalau dampaknya ke pipi, ke kulit, nggak dulu guys. Itu bikin nggak percaya diri ya. Bukan berarti aku nggak sayang diri aku, justru itu aku sayang diri aku. Jadi aku mau berusaha yang terbaik ya untuk diri aku sendiri ya, versi cantiknya versi diri aku sendiri lah ya guys. Karena aku ya udah pernah ngerasain gitu. Sebelumnya aku nggak jerawatannya nggak sampai segitu banget. Tujuan aku bulking itu ya karena emang mau berisi gitu, setidaknya ideal. Dan seperti yang kalian tahu gitu kan, wanita tuh pasti pengen aja gitu badannya ya. Mungkin ada yang suka spek body Korea, dan aku juga sebelumnya tuh ngerasa pas nih tubuh aku gitu ya underweight, tapi kalau di standar Korea tuh masih masuk gitu kan. Tapi ternyata
Ya bukan karena dengerin omongan orang lain ya, cuman aku sekarang punya inisiatif sendiri, punya termotivasi lah ya dengan beberapa orang luar ya, karena aku tuh suka banget sama orang-orang Amrik ya. Meskipun orang Amrik ada yang emang langsing, tapi setidaknya kalian tahu lah ya, agak berbentuk, emang beda-beda sih ya, aku nggak sama ratain. Tapi bukan berarti tujuan aku hanya sekedar untuk membentuk tubuh aja, tapi juga tentunya karena kesehatan ya kan. Terus biar BB aku juga nggak terlalu kurus banget, apalagi nih guys, asal kalian tahu ya, tulang aku tuh kecil banget ya. Jadi mau aku sampai dulu tuh ya aku pernah gemuk, ini tuh tetap kecil segini, kayak nggak nambah sama sekali gitu. Makanya aku pengen banget ya nge-gym tuh biar setidaknya gitu kan ada massa otot yang emang tangan atau sekitar lainnya yang emang menurut aku itu terlalu kecil ya, dilihat orang juga sampai banyak yang komen. Tapi jujur bukan karena komenan orang juga, tapi balik lagi ke diri aku. Makanya aku pengen banget nge-gym ya. Dan ini saatnya, it's time ya guys ya. Tadi kita udah bahas ya kalau background atau keadaan fisik aku tuh sebelum nge-gym tuh gimana. Ya kalau sekarang sih fine-fine aja ya, tapi beberapa bulan sebelum nge-gym ya guys ya, alias pas aku masih sekolah udah mau lulus banget tuh. Dan balik lagi, tujuan kita ya, tujuan untuk nge-gym atau olahraga apapun pastinya itu karena fundamentalnya untuk sehat ya. Sisanya kalau misalnya ada tujuan lain, yaitu bonus yang emang atau mimpi yang emang harus digapai. Tapi balik lagi ke fundamentalnya, kita tujuannya tuh harus sehat, bukan karena semata-mata pengen cepet-cepet nih biar badannya tuh terbentuk lah atau lainnya. Jangan gitu ya guys, kalau gitu tuh susah banget konsisten ya. Mau kamu emang abis putus cinta juga ya, kamu bakar tuh ya semangat kamu jadi balas dendam yang positif, alias kamu jadi semangat nih buat olahraga. Tapi namanya itu berjalan, itu kan butuh konsisten ya untuk bangun tubuh, dan emang sehat juga pastinya itu butuh waktu. Sedangkan ambisi atau emang dendam positif kamu tuh belum tentu sampai jangka panjang banget ya. Seberapa lama sih? Setahun kah? Atau berapa tahun ya kan? Itu belum tentu lama banget ya pastinya. Jadi aku mau ingetin, tanamkan mindset kita juga untuk fundamental itu untuk sehat yang pertama, dan yang sisanya baru emang tujuan kita untuk bangun tubuh. Ya intinya di menit ini aku sadar dan mau journey before aku nge-gym itu kayak gini loh. Berat badan aku yang naik turun ya, dan lebih sering stuck di 40 kilo. Terus juga kulit ya kan, dari kulit aku yang emang demi ingin berat badannya naik, ingin gemukin gitu ya dikit biar berisi, ternyata dampaknya ke kulit yang gak sehat ya, alias ya karena salah dari makanan, dan juga aku pengen instan juga mungkin ya. Terus ketiga juga tulang pipi aku dulu sampai terlalu kurus banget. Video aku ini selain aku emang ingin dokumentasiin perjalanan aku, journey aku, makanya aku mau niatnya bikin playlist yaitu dengan sebutan Syajoa, yaitu Sharing Journey with Afrina. Aku juga emang pastinya mau sharing juga ke kalian, barangkali nih kalian mau nge-gym tapi bingung gitu ya, atau apa aja sih yang harus disiapin gitu. Oke, itu tadi background fisik aku, keadaan fisik aku, dan tujuan aku tuh apa, mindset aku tuh kayak gimana ya, kurang lebihnya kayak gitu. Dan sekarang aku mau bahas tentang apa sih yang aku persiapin sebelum nge-gym. Oke, ini seminggu sebelum nge-gym ya. Aku nge-gym tuh nanti minggu depan ya. Dan ini hari Rabu aku upload videonya, cuman dari Senin kemarin ya, alias ya mungkin 6 hari 7 hari sebelum aku nanti nge-gym, aku udah latihan-latihan ya, aku udah scroll TikTok, aku udah cari YouTube gitu. Latihannya apa aja sih buat pemula dan wanita, of course ya, dengan tujuan aku yang apa sih? Itu aku udah latihan beberapa gerakan ya, kayak RDL ya, gerakan yang squat kayak gitu, sumo squat ya, terus hip thrust. Nah, pakai apa sih Frin kamu? Kebetulan di rumah ada batu bata merah, yaitu aku pakai 1,5 bata. Tapi itu udah dibungkus plastik ya, di luarnya udah di ya lakban juga. Jadi aku nggak ribet tuh kayak bawa 2 gitu, nggak. Jadi 1 gitu aja udah bisa aku pakai gitu. Cuman kan alatnya tetap kurang maksimal, but at least aku ada ya buat sumo squat gitu masih bisa. Kalau kalian nggak tahu gerakan sumo squat, aku bakal kasih tahu nih. Nah, seperti itu guys ya. Kenapa aku latihan dulu, hamin beberapa nge-gym ya? Karena di pikiran aku sekarang nih, yang aku emang sengaja bikin video itu mau sharing ya, apa sih isi pikiran aku yang sekarang itu untuk
menghindari DOMS ya. DOMS itu kalau kalian tahu, aku lupa panjangannya apa, cuman intinya rasa sakit yang emang kayak kasarnya tuh ya, bahasa kasarnya tuh kayak otot kaget lah gitu ya. Rasa sakit karena emang ototnya seakan-akan dihancurin dulu baru bikin otot yang baru. Itu kayak gitu, aku sengaja mau menghindari itu. Setidaknya kalau nggak bisa dihindarin itu bisa mengurangin lah ya rasa DOMS ya. Tapi masalah nanti aku tetap berasa DOMS atau enggak, nanti aku bikin video lagi ya guys ya. Seperti itu, yaitu isi pikiran aku yang sekarang, makanya aku mau latihan dulu. Dan selain emang karena ingin menghindari DOMS atau mengurangi rasa DOMS-nya, aku juga emang biar gak kaget banget ya. Meskipun nanti di tempat gym baru aku ada yang ngajarin juga, tapi setidaknya aku ya nggak kaget banget lah. Apalagi seperti yang kalian tahu di awal aku udah bilang aku tuh nggak pernah olahraga atau jarang banget olahraganya. Aku juga dapat info ya dari senior gym gitu kan, bukan di tempat aku, maksudnya di YouTube, di TikTok. Itu kalau misalkan mau latihan gym itu katanya sebelum latihan itu harus pemanasan yang dinamis ya. Pemanasannya tuh jangan pemanasan yang biasa gitu, tapi yang emang bener-bener tubuhnya tuh gerak banget. Nah, dimana kan kita biasa kalau di sekolah tuh diajarin ya kalau pemanasan tuh kayak gini atau katanya kayak gini gitu kan. Itu enggak, itu katanya malah after latihannya, alias itu nyebutnya pendinginan, stretch kayak gitu katanya. Jadi aku setidaknya udah tahu oh gerakannya nanti pemanasannya gimana sih kayak gitu. Aku juga tadi udah bilang ke kalian sebelum aku nge-gym itu aku latihan dulu glutes di rumah, dimana squat gitu kan. Kenapa aku pilih squat ya karena emang tujuan aku selain emang bulking ya emang mau untuk glutes gitu kan, untuk bokong gitu kan. Dan ya emang karena bagi aku ya yang emang jarang banget olahraga, menurut aku pastinya nanti aku lebih berat gerakannya tuh di bagian bawah, latihan di bagian bawah daripada di atas. Ya karena emang aku udah berasa sendiri kalau squat tuh rasanya kayak berat banget gitu ya. Kalau kata orang sih pedes gitu ya, panas, pedes, sakit banget gitu daripada gerakan yang di atas. Makanya aku lebih milih gerakan squat. Correct me if I'm wrong ya guys ya. Tetap aja kalian boleh komen kok kalau misalkan emang ada sesuatu aku yang salah, karena di sini niat aku balik lagi aku mau dokumentasi dan sekedar sharing journey aku aja. Tujuan lainnya juga karena kalau ada latihan di rumah nih ya sebelum nge-gym, setidaknya gitu kalau misal nanti latihan di gym ya mungkin ya ini sih pikiran aku aja ya, itu aku jadi lebih kuat gitu. Semisal di gym itu latihan semisal gitu ya ada 6 gerakan, nah aku kan latihan squat itu 3 ya, sekitar 2 atau 3, dan emang ada hip thrust juga gitu kan. Itu setidaknya nanti kalau misalkan di gym tuh nggak kaget banget, takutnya nggak kuat tiba-tiba ya baru 3 jenis gerakan ya, bukan 3 kali gerak ya, 3 jenis gerakan. Aku mau reminder ke kalian setidaknya biar nggak kaget banget atau langsung capek banget gitu, enggak. Itu tujuan lain aku yang emang ada di isi pikiran aku kayak gitu guys. Aku nggak tahu ada yang sama gak ya pikirannya kayak aku. Dan kalian jangan lihat jenis gerakannya apa aja, tapi kalian lihat juga cara satu jenis gerakan nih ya, caranya tuh yang benar tuh kayak gimana sih persisnya gitu kan. Takutnya dengan kita ada salah gerakan ya, baru satu jenis gerakan dong nih ada salah gerakan, ternyata jadi sasarannya ke lainnya gitu ya, sasaran otot misal ya, itu kan bisa jadi salah juga. Oke, tadi udah bahas background atau keadaan fisik ya sebelum nge-gym tuh gimana, pernah kayak gimana aja gitu kan. Terus secara mindsetnya tuh apa ya, mindsetnya dikit sih, aku nggak banyak terlalu mindset. Dan isi pikiran aku tuh gimana sih, apa yang aku siapin gitu kan sebelum nge-gym, ya itu isi pikiran yang tadi udah aku jelaskan, kasih tahu kalian. Sekarang kita akan bahas mental aku tuh gimana sih sebelum nge-gym gitu. Pasti dari kalian juga pernah ada yang mikir, ini salah satunya ya, mungkin malu lah atau apa. BTW aku mau kasih tahu ke kalian kalau aku nih udah sering ngelatih diri untuk selalu me time ya, meskipun ya entah kalian itu punya pasangan atau teman deket gitu ya, tapi tetap harus ngelatih diri guys. Mau kemanapun itu tetap harus berani me time ya, karena aku pas mau mulai nge-gym aja bener-bener sendiri, nggak ada teman ya. Kakakku ada niat nge-gym tapi waktunya belum pas, dia belum seniat itu juga. Dan ya oke, nggak apa-apa, aku malah justru ya udah lah, it's okay gitu. Aku udah sering me time and I'm happy with myself. So kalian juga kalau misalnya emang belum terbiasa, it's okay gitu. Apalagi aku mungkin dari kalian mungkin ada yang emang pikirannya tuh suka overthinking gitu ya. Aku mau ngasih tahu kalian kalau katanya ya, nanti aku balik lagi kok guys, kalau misalnya aku bikin video aku mau ngasih tahu kalian kalau aku bakal buktiin orang-orang nge-gym tuh gak sepeduli itu
Ya, yang kata orang sih nggak sepeduli itu buat ngeliatin kamu terus gitu ya. Paling kalau misal ngeliatin kamu, mungkin gerakan kamu ada yang salah yang emang mau dia tegur gitu. Setidaknya untuk kebaikan diri kamu. Dan aku akan buktiin ya guys, aku akan buktiin. Nanti mungkin aku bikin di video selanjutnya, Syajowa kedua. Ini sekarang mental, emang the real mental buat olahraganya ya. Bagi aku yang emang gak pernah olahraga sama sekali, pas aku latihan di rumah aja rasanya kayak gak tau kenapa ya, kayak pengen nangis gitu. Pas aku lagi squat ngerasa berat banget ya, bener-bener berat, agak-agak sakit ya. Aku nggak sampai cedera, nggak sampai maksain banget, cuman intinya pas gerakan keberapa yang rasa berat banget itu rasanya kayak nggak tau kenapa pengen nangis gitu. Ini lucu sih, makanya aku mau dokumentasiin. Tapi bagi kamu yang lagi nonton video aku ini, kaum hawa ya, nggak apa-apa kalau misalnya emang bener-bener pengen banget nangis, mungkin keluarin aja air tangisannya. Dan kalau emang kamu masih latihannya di rumah gitu ya, nggak apa-apa repetisi atau emang gerakannya yang misal nih ya, satu jenis gerakan itu 10 kali 3 semisal gitu ya, itu kamu baru set di awal ya, atau set kedua ya, itu belum ada 10 udah ngerasa berat, bener yang beratnya tuh kamu udah nggak bisa usain lagi. Nah itu nggak apa-apa, kamu cicil aja repetisinya. Makanya aku latihan itu sekitar H-7 atau H-6 nge-gym ya, karena ya biar setidaknya aku kalau emang ada yang nggak kuat bener-bener berat banget itu bisa nyicil. Oke guys, video pertama ini, video perdana ini atau Syajowa pertama ini emang the real sharing journey dengan aku ya, sharing isi pikiran aku dan lain-lain. Tapi di sini aku disclaimer ya, mau ngasih tau kalian apa pikiran aku sekarang ya, entah itu mindset aku, mental aku, keadaan aku, atau apa yang aku ngomong sekarang tuh ya nggak bisa dipegang banget, karena aku yakin kedepannya aku bakal selalu grow gitu ya, insyaallah. Entah itu ngerasa seberat apapun akan aku ubah selagi emang itu bisa jadi lebih baik lagi gitu. Jadi ya mungkin nanti kalau ada perkembangan diri aku pastinya bakal bikin video Syajowa kedua. Doain aja guys biar aku selalu konsisten, dan jangan lupa support aku dong guys, karena aku di sini seneng banget kalau misalkan bisa sharing-sharing atau juga dokumentasiin video-video aku ya, entah itu journey aku pastinya ya, entah secara mental tentang nge-gym or lainnya gitu, etc. Bye guys, see you di next video and next live with Afrina. Cici, love you all.